Yo 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 yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme Above the Sky. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di mana setelah Ling Tian berhasil memecahkan rekor dengan mencapai puncak tertinggi dari makam pedang, ia pun berniat menjinakkan pedang kekacauan yang legendaris. Bahkan Ling Tian langsung bertarung melawan pedang tersebut. Hal itu membuat semua pun cukuplah kaget karena memang Ling Tian menggunakan metode melawan pedang untuk menaklukkannya. Tak hanya itu, King Ling Tian bahkan menunjukkan kehendak pedangnya yang disebut satu pedang melampaui langit. Sudah jelas sekali tebas pedang kekacauan pun langsung ditundukkan, ya kan? Kali ini para tetua layang dibuat kaget, terutama tetua Lu. Faktanya 3 hari yang lalu, dialah yang mengajari Ling Tian tentang kehendak pedang. Tapi tanpa disangka hanya dalam waktu yang singkat itu, Ling Tian bahkan sudah bisa menciptakan kehendak pedang sendiri. Ia yakin kalau Ling Tian pasti sudah memahami teknik pedang penompa langitnya juga. Namun karena teknik itu bertentangan oleh Ling Tian, jadi ia menciptakan kehendaknya sendiri. Dengan ini, pedang kekacauan yang sudah ribuan tahun tidak ada pemilik, sekarang sudah jatuh ke tangan dari Ling Tian. Tapi meskipun begitu, Ling Tian juga tak mau bertindak gegabah dan segera fokus memulihkan diri. Alhasil tetua Yuyun yang melihatnya ikut memuji akan hal itu. Ia yakin kalau di masa depan Ling Tian pasti akan sangat terkenal. Pada akhirnya karena sudah puas menonton, mereka pun segera bubar. Sementara itu Ling Tian sendiri di alam bawah sadarnya, ia pun melihat bahwa nisan jalan langit malah bergejolak. Alhasil ia pun langsung mencoba untuk mengekangnya. Di sisi lain, di aula dari ketua, para murid pun bilang kalau pegunungan Doutian sudah memberi kabar bahwa rumput pencari naga sudah muncul. Oleh sebab itulah, mereka pun meminta agar ketua sekte mengizinkan mereka pergi ke sana. Jadi rumput pencari naga itu sangatlah penting untuk perjalanan ke alam naga sejati, di mana berbagai kekuatan sudah bergerak mencarinya. Alhasil tanpa banyak bicara lagi, ketua pun langsung menyebarkan satu perintah kepada semua murid untuk segera menuju ke pegunungan Doutian dan mencari rumput naga sebanyak mungkin. Dalam sekejap, para murid yang rata-rata sedang berlatih langsung bergegas pergi ke sana, termasuk Ling Tian yang kebetulan sudah selesai dalam berlatih, di mana Ling Tian yang sekarang sudah di ranah cakra spiritual tingkat ke-7 ya lur ya. Tapi di perjalanan Ling Tian malah sedikit bertanya-tanya. Nyatanya dengan munculnya rumput naga, berarti alam naga sejati sudah dipercepat hampir 20 tahun. Meski begitu, Ling Tian tetap bertekad untuk mendapatkannya, karena memang rumput naga ada hubungannya dengan keturunan naga sejati. Sementara itu di suatu tempat, seorang cewek dari sekte Piao Miao sedang dikejar oleh sekelompok pasukan. Tapi karena Ling Tian kebetulan lewat di sana, cewek tersebut malah memanfaatkan situasi untuk minta bantuan. Saat itulah kita pun diperkenalkan oleh Peng Xian, murid dari kediaman keluarga kerajaan yang sudah di ranah laut spiritual tingkat ke-5. Namun jelas Ling Tian tak mau ikut campur dan segera pergi. Sayangnya di saat itu jugalah Ling Tian malah dihadang lagi oleh seorang cewek yang bernama Li Feng, seorang murid dari keluarga kerajaan juga. Tentunya layaknya seorang yang memiliki status yang tinggi, mereka pun berprinsip tak akan melepaskan satu musuh pun. Bahkan tanpa banyak bicara, Li Feng pun langsung menyerang Ling Tian. Sayangnya hanya dengan sekali serangan saja, Li Feng langsung dikirim ke alam baka ya lur ya. Waduh. Hal itu membuat Feng Xian pun cukuplah kaget. Tapi meskipun begitu, ia juga tidaklah gentar sama sekali. Terjadi pertarungan. Ling Tian dengan pedang kekacauannya, sedangkan Feng Xian mengeluarkan teknik naga airnya.
Namun ternyata teknik pedang dari Ling Tian juga memunculkan seekor naga api yang ganas. Tapi tanpa diduga, karena mendapatkan gangguan dari nisan langit, Ling Tian awalnya dibuat tersudut. Untungnya Ling Tian bisa dengan cepat memulihkan diri. Ditambah lagi naga api miliknya ternyata bisa mengalahkan naga air milik Peng Xian. Namun bukannya gentar, menyadari api Ling Tian sangatlah aneh, mereka pun malah semakin ingin merebutnya. Bahkan para pasukan dari Peng Xian itu sendiri malah berkhianat demi merebut api tersebut. Alhasil Peng Xian yang kesal akhirnya mengeluarkan teknik jiwanya yang disebut sebagai longsor salju. Dalam sekejap semua pasukan pun langsung membeku dan bahkan langsung mati di tempat ya lur ya. Berbeda dengan Ling Tian, ia tetap tidaklah gentar sama sekali dan tetap fokus memulihkan diri. Saat itulah melihat adanya kesempatan bagus, Peng Xian mencoba menyerang diam-diam. Tapi sayang meskipun terlihat tidak ngapa-ngapain, pedang Ling Tian seketika langsung menyerang balik. Membuat Peng Xian juga langsung dikirim ke alam baka, ya kan? Wede, sikat king. Di sanalah Ling Tian pun baru menyadari bahwa nisan langit ternyata takut dengan kehendak pedang miliknya. Tapi ketika Ling Tian mencoba menyerangnya, tiba-tiba malah terdengarlah suara bocil dari nisan tersebut ya lur ya. Barulah Ling Tian pun sadar kalau nisan ini memiliki kecerdasan spiritual. Namun alih-alih mendengarkan, Ling Tian tetap berniat menghabisinya. Sontak si bocil pun langsung mengatakan kalau ia bukanlah roh yang jahat. Dia kesini untuk membantu Ling Tian itu sendiri. Tapi karena jalan langit dilindungi oleh hukum langit dan bumi, ditambah kehendak pedangnya baru saja terbentuk, Ling Tian sadar kalau ia tak akan mampu memberikan kerusakan pada nisannya. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari cara terlebih dulu untuk memisahkan hukum-hukumnya. Sudah jelas tak butuh waktu yang lama, nisan pun langsung tersegel ya kan. Ling Tian bahkan menggunakan mode raksasanya untuk mengurungnya. Lagi-lagi si bocil pun sangatlah panik. Kali ini ia menjanjikan kalau ia pasti akan sangat berguna. Entah itu dari membantu menerobos Rana, membunuh monster, dan bahkan merebut harta karun. Tapi sayang Ling Tian tak peduli sama sekali. Ia tetap mengurungnya dan menjadikannya kekuatan sendiri. Saat itulah kening Ling Tian pun memunculkan sebuah tanda ungu. Tanda ini bisa membantu Ling Tian dalam melihat rana dan tubuh khusus dari lawan-lawannya, atau bisa disebut juga sebagai kemampuan mata langit. Saat itu ketika ada sekelompok orang yang mau menyerangnya, Ling Tian sudah tahu dan bisa dengan mudah menyerang balik. Sementara itu di sisi lain pertarungan juga sangatlah pecah. Kali ini giliran dari sekte api merah melawan murid dari akademi kerajaan. Tapi pertarungan tidaklah imbang sama sekali karena memang Yeyan yang merupakan murid dari sekte api merah yang baru dirana cakra spiritual tingkat 9 harus melawan dua murid sekaligus, Zheng Su dan Peng Chai yang sudah dirana laut spiritual tingkat ke-7. Tak hanya mereka, senior Cutong ternyata juga ada di sana dan sedang memulihkan diri. Ling Tian yang melihat pertarungannya dari kejauhan juga cukuplah kaget, terutama karena keberadaan dari senior Cutong. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun bergegas menghampirinya. Yang ternyata senior Cutong ini sudah keracunan. Jadi ketika ia bertarung melawan monster ular, dua pasukan dari akademi kerajaanlah yang menyerang diam-diam, membuat ia pun tergigit oleh ular beracun. Jelas karena ular raksasa sisik hijau merupakan salah satu ular racun yang cukup kuat, Ling Tian berniat membawanya pulang terlebih dulu. Tapi ternyata Yeyan pernah menyelamatkannya. Jadi senior Cutong tak mau meninggalkannya begitu saja. Pada akhirnya Ling Tianlah yang turun tangan membantu Yeyan dalam menghadapi dua murid kerajaan itu. Di mana tepat ketika serangan tombak naga mengarah kepada Yeyan, Ling Tian pun langsung menghadangnya. Ia bahkan menegaskan pasti akan membalaskan dendam seniornya tadi. Tapi di sana karena Ling Tian hanyalah dirana cakra spiritual juga, mereka pun lagi-lagi meremehkannya. Bahkan menyadari kalau Cutong adalah senior dari Ling Tian, bukannya gentar, mereka malah semakin menjadi-jadi dan mengeluarkan kata-kata verbal yang tidak pantas. Saat itulah emosi Ling Tian pun semakin memuncak.
Tanpa banyak bicara, ia pun mengeluarkan teknik pedang kekacauannya. Dalam sekejap, mereka yang tadinya sangat arogan langsung dibuat diam. Bahkan dengan menjual nama dari Akademi Kerajaan, mereka pun sampai meminta ampun. Namun Ling Tian tetap tak peduli dan tetap ingin menghabisinya di tempat itu. Sayangnya belum sempat bergerak, tiba-tiba muncullah rumput pencari naga. Tapi lagi-lagi ketika mereka mau mengambilnya, mereka sudah dihadang oleh seorang master yang kuat. Dia adalah Lo Xing, murid dari sekte Sungai Langit yang sudah di ranah laut spiritual tingkat 8. Ling Tian yang melihatnya bahkan mengakui kehebatannya, apalagi Lo Xing juga memiliki tubuh raja bertarung. Namun di sana ketika melihat senior Chu Tong, Lo Xing yang sangar seketika langsung melembut, ya kan? Waduh. Ternyata mereka berdua ini sudah saling mengenal dan bahkan mau jadi keluarga. Tapi Chu Tong aja yang tak mau mengakuinya. Di sana karena rumput naga ada 2, awalnya Lo Xing berniat memberikannya 1 kepada Chu Tong. Tapi jelas Chu Tong langsung menolak ya lur ya. Sampai tiba-tiba muncullah satu praktisi lagi yang mengatakan kalau Chu Tong adalah tunangan dari Lo Xing. Sejadi cewek ini bernama Xing Yu, tuan putri dari kota Xiaoyao yang sudah di ranah laut spiritual tingkat 8. Ternyata Xing Yu juga mengenal senior Chu Tong yang ia sebut sebagai Atong, ya kan? Menariknya, berbeda dengan praktisi biasa, Xing Yu ini mempunyai tubuh pesona alami. Tentunya ia pun langsung mencoba menggoda Ling Tian. Sayangnya Ling Tian tidaklah tergoda sama sekali. Sampai di tengah obrolan itu, lagi-lagi muncullah satu praktisi. Kali ini adalah Xuan Yuanming, murid dari perguruan Xuan yang sudah di ranah laut spiritual tingkat 8 juga. Di sana karena hanya ada 2 rumput naga, semuanya tak ada yang mau mengalah dan sama-sama ingin mendapatkannya. Ling Tian yang melihatnya, ia pun juga langsung menyusun sebuah strategi khusus. Apalagi musuh-musuh di sini, ranahnya sudah jauh di atasnya. Terjadi pertarungan dalam memperebutkan rumput tersebut. Di sana Ling Tian mencoba memancing musuh-musuhnya, sementara senior Chu Tong akan mengambil rumput tersebut. Tapi sayang, murid dari Akademi Kerajaanlah yang kali ini turun tangan dan mengeluarkan teknik naganya. Saat itulah, tanpa disangka, tanpa diduga, tepat ketika senior Chu Tong hampir terserang, Ling Tian memutuskan untuk mengorbankan diri ya lor ya. Waduh. Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Ling Tian? Apakah di part berikutnya ia masih bisa bertahan? Kita nantikan aja ya lor ya.